Oke, ini saya akan demokan ya, bagaimana mengimplementasikan ya. Kalau kemarin mungkin ada di kesusahan kalau memang misal menggunakan, Hortonworks ya, menggunakan software Hortonworks mungkin spesifikasi laptopnya juga kurang, support ya atau kurang. Ini kita coba untuk menjawab soal-soal beberapa ya dengan studi kasus COVID-19 ya. Ini saya berikan satu contoh dulu. Selebihnya nanti adik-adik ya yang akan mengimplementasikan ya, biar terbiasa dengan apa ya, melakukan analisis ya menggunakan perangkat Microsoft Excel sebagai salah satu contoh softwarenya ya. Jadi yang kita pakai pertama, kita buka file CSV yang sudah saya berikan di ilmu. Ini kan bentuknya seperti ini ya. Jadi adik-adik harus tahu bedanya antara file CSV, ini ekstensinya CSV ya. Ini CSV dengan Excel ya, dengan Microsoft Excel. Ya, itu pasti beda. Kalau Microsoft CSV itu kepanjangannya spirited values. Jadi file ini tersusun ya, tersusun antara koma. Jadi satu kolom itu terpisah oleh sebuah penanda separasi. Nah, separasinya kebetulan pemisahnya kebetulan menggunakan koma atau juga ada yang menggunakan titik koma ya. Jadi ini kalau disingkat dicemakan ada nilai yang dipisahkan oleh koma. Maka pemisahnya di sini dari tiap-tiap kolom adalah koma. Kan data itu terdiri dari row, ini baris dengan kolomnya. Hanya saja di sini tidak terbaca. Maka caranya bagaimana agar bisa terbaca? Ya, ini harus kita ubah karena kalau versi dari Excel saya ini pemisahnya menggunakan titik koma, maka saya rubah di sini ya. Saya rubah menggunakan titik koma ya. Ini kebetulan koma agar bisa terbaca menjadi titik koma atau agar bisa terbaca menjadi kolom harus diganti dengan titik koma. Maka ini saya cari edit ya, find and replace. Jadi saya ganti koma menjadi titik koma ya. Kita replace all, tergantikan semua ya, ini sudah terganti pemisahnya jadi titik koma. Lalu jangan lupa seperti yang saya jelaskan bahwa di sini ada kolom nomor urut kejadian atau hari. Di sini ada tanggal. Di sini ada jumlah kasusnya. Nah, karena kita ingin mengambil nanti ya, karena di sini kita membutuhkan bulan ya, di sini butuh bulan sebagai parameter untuk melakukan perhitungan jumlah kasus, maka ini harus kita lakukan. Bagaimana caranya bisa kita ambil bulan? Ya, maka dari sini ini ada beberapa karakter yang tidak kita gunakan ya. Ini jam tapi tidak bisa tersimpan ya, tepatnya jam berapa. Maka kita hapus saja ya, kita copy sampai sini, kita letakkan di sini, kita mencari find ya, jadi mencari item karakter yang isinya 00.00 lalu kita replace dengan kosong. Jadi kalau ingin ini hilang ya, tidak kita ganti dengan karakter A, B, C dan sebagainya, kita kosongkan saja. Seperti ini lalu kita all replace. Nah, maka otomatis akan hilang ya. Silakan nanti pakai notepad atau pakai text editnya atau terserah ya untuk membuka file ini. Oke ya. Jadi sekali lagi bukanya bukan melalui Excel langsung tapi klik kanan lalu cari untuk editor teksnya ada di menggunakan perangkat apa di situ, apakah notepad atau apa gitu ya. Oke, berarti ketika saya buka otomatis sudah tertata ya, sudah tertata seperti ini ya. Sudah rapi, sudah menjadi kolom-kolom. Karena Excelnya saya, versi saya itu pemisahnya titik koma. Ya, titik koma seperti ini bukan koma. Kalau koma akhirnya nanti jadi apa namanya tersusun tidak rapi seperti tadi ya. Oke. Tapi ini hati-hati karena ini berupa CSV
yang artinya dia hanya menyimpan kolom dan baris, tidak menyimpan formula ya. Misal saya menyimpan ini ya, sum dari sini ya, kalau sini ke sini, misal sebagai contoh aja. Ini kan berupa formula ya, ada sum kolom sekian sampai sekian. Ini saya save dan saya close. Lalu saya buka lagi. Nah, maka formula saya akan hilang adik-adik. Karena dianggap yang tadi itu adalah formatnya ya, some features might be lost if you save this workbook in CSV format. To preserve these features, save it in an Excel format. Jadi harus disimpan di dalam Excel. Maka sebelum saya menyimpan ini ya, menyimpan formula nanti yang banyak, maka saya simpan dulu ya, saya save as ya, saya letakkan di sini download ya. Berupa Excel, kita ubah jadi Excel. Ya, kita cari Excel. Ini ya, boleh ini ya. Saya menggunakan SLSX. Lalu saya simpan ya. Nah, lalu saya buka lagi file saya, ada di sini ya. Kita buka lagi ya. Nah, jadi ini sudah menjadi Excel. Jadi kalau saya simpan sebuah formula, terserah ya. Ini akan tersimpan ya. Akan tersimpan. Oke, sudah tersimpan ya. Mari kita lanjut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tentang ini ya, tentang menghitung jumlah kasus COVID tertinggi di Indonesia pada tiap bulan ya, pada kasus baru. Jadi adik-adik harus memahami dulu ya tentang COVID ini. Adik-adik harusnya sudah peka ini melihat wabah COVID itu jenis kasusnya banyak ya. Ada jumlah kasus baru. Artinya dalam satu hari itu selalu ada kasus baru ya, dan pertumbuhannya cukup masif, cukup besar. Ini kisaran 3.000 yang hari ini ya, kisaran hari ini yang bulan ini. Lalu ada juga jumlah kasus, tetapi kasus orang-orang yang dalam perawatan. Jadi ini adalah orang-orang yang kena COVID dan sedang dirawat saat ini ya, saat ini di rumah sakit di mana saja yang di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada juga jumlah kasus orang yang meninggal ya. Jadi orang-orang yang kena COVID tetapi meninggal. Ini juga terdata ya, direcord oleh pemerintah. Kenapa kok direcord? Ya agar kita tahu laju pertumbuhan orang yang kena COVID, orang yang meninggal itu seberapa banyak. Sehingga kita nanti pemerintah tahu ya, untuk melakukan strategi yang optimum untuk menyelesaikan masalah COVID ini seperti apa. Ya. Lalu yang keempat adalah orang-orang yang sudah sembuh, recover ya, sembuh dari COVID. Ya, ini bukan orang yang normal tapi orang yang sembuh ya. Terkena COVID lalu sembuh. Nah, ini jadi ada 4 jenis adik-adik. Adik-adik harus paham ketika kita dihadapkan dengan data-data medis, maka kita harus bersikap sebagai orang yang mau belajar tentang medis gitu. Ya. Harus tahu domain area ya, harus tahu subjek yang diteliti ya. Ini kan subjek yang diteliti tentang COVID ya. Oke. Nah, bedanya kalau yang ada di sini ya, ada data yang kumulatif ya. Ini yang jadi yang tidak ada keterangan per hari itu artinya kumulatif adik-adik. Kumulatif itu artinya datanya bertumbuh terus ya, datanya bertumbuh terus. Artinya gini, misal ya, ini saya berikan tanda. Ya, ini saya berikan tanda antara sembuh dan sembuh. Ini ada sembuh pasien sembuh, jumlah pasien sembuh dan juga jumlah kasus sembuh per hari. Loh, apa Pak bedanya? Kalau yang kanan ini adalah per hari, jadi satuan hari ada. Jadi tanggal 2 bulan Maret itu 0 kasusnya yang sembuh. Berjalan terus 0 0 0 0 0 ya, tidak ada kasus yang sembuh. Di hari ke-9 pada tanggal 10 Maret 2020 itu ada yang sembuh. Artinya ada yang kena sebelumnya ya, lalu sembuh gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi per hari. Di sini tidak ada kasus orang sembuh pada hari berikutnya. 0 0 ya.
ternyata pada tanggal 14 itu ada yang sembuh. Berarti yang sebelumnya ada kasus baru lagi. Ya. Nah, bedanya dengan yang kumulatif, kalau yang kumulatif ini kita melihat laju pertumbuhannya gitu. Maka caranya ini bisa lihat untuk melihat laju pertumbuhan itu bisa ditambahkan dari kasus hari ini ditambahkan dengan kasus sebelumnya. Misal ya, ini saya rubah. 2 adalah kejadian di hari sebelumnya. Hari ini juga kejadian dari hari sebelumnya. Kejadian ini juga dari hari sebelumnya. Kejadian hari ini adalah penjumlahan dari hari sebelumnya. Maka ini ditambahkan hari sebelumnya 8. Di sini 8 ya, di sini juga 8. Ini ditambah terus seterusnya. Sehingga nanti grafiknya beda ya, grafiknya beda karena tujuan yang pertama kita hanya untuk yang kasus per hari berarti melihat pertumbuhan data per hari. Kalau yang jumlah pasien kumulatif yang sembuh berarti kita melihat bertumbuhnya suatu kasus dari hari sebelumnya ke hari berikutnya. Nah, itu harus dipahami dulu ya. Oke. Ini saya back lagi ntar. Oke. Ini akan beda sekali Adik ya. Kalau Adik bisa lihat bentuk grafiknya, misal saya buat blok ya, di sini saya blok, lalu saya blok ke bawah ya. Ini cara cepatnya kita ketik ya shift alt arah bawah ya, shift alt arah bawah. Bentar. Oh maaf, shift komen ya, shift komen arah bawah. Jadi kalau saya lihat di ada ya keyboard ada. Jadi ngetik agar bisa langsung milih kolom ke bawah langsung ya. Nah, seperti ini kita tidak bisa drag and drop ke bawah. Itu shift komen ya ditambah dengan arah bawah ya. Ini untuk melakukan pilih kolom dari atas sampai ke bawah value ya, sampai ke sini ya, sampai ke bawah. Pakai shift komen arah bawah. Oke. Nah, ini saya coba perlihatkan melihat grafik perbandingannya antara hari ke dengan jumlah kasus pasien yang sembuh ya. Nanti kita bandingkan dengan kasus pasien sembuh yang per hari ya. Dengan line saja. Oh, ini bisa kita pilih saja jumlah pasien sembuh. Kita shift komen arah bawah lalu kita lihat grafiknya. Ini ya, ini jumlah kasus yang kumulatif. Kumulatif itu artinya kejadian hari sebelumnya itu direcord ditambahkan ya, pada hari ini ditambahkan dengan kasus yang sebelumnya. Nah, ini kita lihat untuk jumlah kasus yang per hari, sembuh per hari tadi ya. Kita lihat apakah ada perbedaan. Oke. Ini Adik bisa lihat ya. Bisa lihat. Sebentar. Ini ya. Ini bedanya. Ini kasus yang kumulatif ya. Ini yang sembuh per hari. Apa Pak bedanya? Kalau yang kumulatif itu cenderung soft ya, halus, grafiknya halus. Kenapa? Karena setiap kolom, setiap hari itu tidak ada value yang kosong. Karena kejadian hari ini itu ditambahkan dengan kejadian hari sebelumnya. Kejadian hari besok itu akan ditambahkan dengan kejadian hari ini. Kejadian 2 hari besok lusa akan ditambahkan dengan jumlah kasus yang hari sebelumnya. Begitu terus. Ya. Kenapa? Karena yang tujuannya itu melihat laju pertumbuhan Adik. Nah, yang namanya laju itu kan data yang digunakan kan selalu bertambah ya. Dilihat trennya dari hari ke hari itu seperti apa. Ya. Tumbuhnya seperti apa gitu. Jadi ada kata kunci di situ tumbuh ya. Tumbuh. Hari kemarin tumbuhnya berapa? Hari ini ya hari besok ditambahkan pertumbuhan hari data yang kemarin. Hari besoknya lagi
diubah lagi, terus seperti itu. Nah, kalau kasus sembuh yang per hari, artinya bisa jadi dalam 1 hari itu ada kasus yang nol, gitu ya. Ada apa istilahnya ada kasus yang kosong, ada kejadian tidak terjadi saat itu. Ada orang yang tidak sembuh hari itu. Atau kalau dari kolom yang lain ada satu kasus yang tidak terjadi hari itu, tidak ada kasus baru. Nah, maka yang dilihat di situ adalah fluktuatifnya, ya. Ini namanya fluktuatif, naik turunnya. Ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, gitu, ya. Harapannya kalau grafiknya yang kumulatif, inginnya kita itu datanya tidak naik-naik seperti ini, tidak naik terus. Kan kita berharap, oh maaf ini kasusnya yang sembuh ya. Kalau yang sembuh tentunya kita berharap uh, orangnya sembuh semua, naik semua ya. Ini beda kasus kalau ini saya geser ke jumlah kasus baru. Misal, ini kasus baru enggak ya? Ah, ini kasus baru ya, per hari ya. Ini misal saya ganti jumlah maaf bentar. Ini saya geser. Berarti ini saya ganti, ini jumlah kasus kumulatif, artinya kejadian orang yang terkonfirm COVID, ya. Pasien jumlah kasus kumulatif kumulatif. Tahu ya artinya confirm ya. Jadi confirm itu artinya yang terkonfirmasi orang-orang yang terlaporkan COVID ya, positif COVID ya. Sedangkan yang satunya ya, ini saya ambil grafik tadi dari orang yang sembuh ya. Ini saya geser ke orang yang terkonfirmasi COVID tapi laporan per hari ya. Nah, ini ya. Ya biar saya berikan contoh lebih konkret ya. Oke, sudah. Jadi grafik ini adalah orang-orang yang terkonfirm COVID secara kumulatif bertumbuh terus datanya ya. Yang satunya jumlah kasus per hari ya, jumlah kasus per hari. Baru ya, kasus baru per hari. Ini saya hapus, ini saya kosongkan. Oke. Nah, inginnya kasus COVID ini kan inginnya kan landai ya, melandai. Artinya melandai itu sudah tidak tumbuh terus datanya ya. Kita berharap lurus seperti ini, flat atau bahkan turun. Sehingga tidak ada lagi pertumbuhan data COVID lagi. Gitu ya. Harapannya seperti itu. Tapi kejadian hingga saat ini datanya selalu bertumbuh ya. Setiap hari 3.000 orang yang kena COVID, 3.000 orang kena COVID terus seperti itu. Nah, maka dari itu dari data ini kita lihat pada masing-masing bulan, pada bulan mana yang kira-kira terjadi COVID itu besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya atau dibandingkan antar bulan itu. Bulan mana yang kasus COVID-nya tinggi. Ya, kasus baru yang terkonfirm itu tinggi gitu. Nah, dibandingkan dengan kasus per hari, ya ini cukup fluktuatif ya, yang saya bilang tadi, naik turun gitu ya, naik turun karena di tiap harinya ada kejadian yang sebelumnya ya, sebelumnya itu ada kasus yang nol. Artinya pada hari itu tidak ada orang yang kena COVID gitu. Nah, ini naik kosong, kosong, naik lagi, kosong lagi, naik terus turun, terus fluktuatif, naik turun. Nah, maka dari itu ini ada bedanya dari ya. Makanya yang saya minta dari soal ini ya, dari soal ini ya, ini kita gunakan data yang bukan kumulatif ya, kita gunakan data yang per hari ya, data per hari. Kenapa? Agar data yang sudah dijumlahkan sebelum, kalau di kumulatif kan data sudah dijumlahkan dengan hari sebelumnya ya. Nah, ini kita gunakan data asli, artinya data per harinya ya, per harinya. Kita lihat jumlah kasus per harinya gitu ya. Oke. Saya hapus, oke ya. Jadi fokus saja langsung ke kasus per harinya ya. Fokus ke sini. Fokus ke jumlah kasus baru per hari dan orang yang dirawat ya. Dan ada 4 item ini ya. Jadi jumlah kasus baru per hari, jumlah kasus sembuh per hari, jumlah kasus orang yang meninggal per hari dan jumlah kasus orang yang dirawat per hari.
Nah, tugas kita adalah bagaimana cara kita sebagai misalnya kita sebagai data analis lah, nggak usah besar-besar dulu sebagai data analis dulu, karena software kita gunakan Excel. Bagaimana ya kita menganalisis ya jumlah kasus baru ya yang paling tinggi ya pada bulan-bulan mulai Maret hingga September ini ya, September 2020 ini. Maka cara pertama, karena kita membutuhkan bulan, ya month, ya bulan, maka kita harus mendapatkan bulan ini, 03 ini ya. Karena aku ada 03 hingga sampai 09 ya. Oke, kita gunakan teks ya untuk mendapatkan apa namanya bulan dan formatnya mm ya month. Nah, ini kita. Tapi sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu. Ada harus terbiasa juga dengan istilah yang namanya DD, MM, YY, Y, gini ya. Oke ya. Yang satunya ada HH, MM, sama SS. Apa itu artinya? D, DD, ya, itu artinya D. Ya. DD itu, ini saya taruh bawah aja. Ya, DD, maaf ya, itu hari. Ya. MM itu month. Ya. YYY itu tahun. Ya. Year, ya, tahun. Lalu ada HH, ini hours. Ya. HH itu hours. Lalu MM itu minutes. Ya. SS itu second. Nah, loh, ini kok inisialnya ada dua Pak, S sama S. Nah, ini ada dia harus tahu ya. Jadi formatnya yang kita ketahui kalau jam kan ada selalu ada misal ya 01 nah gini deh 13 ya 30 menit. Maaf ini tentang tanggal ya, maaf tanggal. Jadi kalau tanggal hari ini misal 08 Oktober berarti 08 tanggalnya, month-nya itu 10, tahunnya 2020. Nah, ini hati-hati formatnya. Kadang ini berubah terus. Ya, ini harus kita ganti ke date. Ya, time. Atau general aja deh, general. Jadi 10 berapa tadi? 08 apa namanya? Maaf sebentar. Kalau tanggal pemisahnya bukan titik dua ya, tapi min ya. Sorry. Jadi 08 10 2020. Nah, ini otomatis akan dikenali oleh Excel. 08 maaf makanya hati-hati bisa jadi day dulu atau month dulu baru day. Ini harus ada dia perhatikan ya, jangan kebalak-balik. Karena di Excel itu ada format yang hari dulu baru bulan atau bulan dulu baru hari. Nah, ini hati-hati, sangat hati-hati. Ya, sehingga kalau saya pisahkan di sini DD 08, MM-nya 10, tahunnya 2020. Oke ya. Saya kasih contoh lagi, misal sekarang jam 15.45, detiknya, wah detik berapa ini? Misal detiknya, misal ya 01. Nah, di sini adalah time ya. Di sini time. Nah, ini selalu berubah kenapa? Karena mengikuti format tadi ya. Mengikuti format 15.45.01. Nah, kadang-kadang kita kalau ribet dengan tanggal sama angka atau apa, kadang saya gunakan itu general ya. Jadi kalau tadi apa berapa? 15.45.01 atau teks. Nah, teks ini bisa mungkin ntar. 15.45.01. Nah, lebih aman. Ini nggak berubah-ubah kadang. Ya. Maka jamnya di sini pukul 15, minusnya 45 minus ke 45, detiknya 01. Gitu. Itu ya. Itu harus diperhatikan. Lalu
Ini sudah ya, kita ambil ya, karena kita butuh month, bulan, maka, kita drag and drop saja. Jadi nggak usah capek-capek untuk, apa namanya, scroll ke bawah satu-satu gitu, nggak usah. Langsung dari Excel, ini ditekan ya, di double klik ya, double klik, 1, 2 ya, 2 kali. Maka akan otomatis ya, dia akan nah, ini akan otomatis menjadi tergenerate ke bawah ya, langsung otomatis. Maka kita bisa sudah dapatkan bulan-bulan pada tiap tanggal ini ya. 04 ya 04, 05 ya 05, seperti itu. Ya. Oke. Nah, karena kita fokus hanya ke 4 ini, saya berikan contoh satu saja agar Adadi nanti bisa praktek sendiri. Kita menghitung dulu jumlah kasus baru per hari ya. Karena pertanyaannya di sini bulan ya. Di sini bulan, maka kita harus membuat kolom dulu ya, kolom dulu untuk sebagai media analisisnya. Maka yang saya butuhkan di sini adalah bulan ketiga, atau boleh dituliskan March, April, Mei, Juni, ya, Juli, Agustus, September. Nah, untuk bulan apa namanya, Oktober tidak perlu ya, tidak perlu. Terus kita tuliskan bulan di sini, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan ke-9 ya, bulan ke-9. Karena di sini menggunakan format 03, alangkah baiknya di sini juga 03 harusnya ya. 03, 04 sampai 09 ya. Nah, di sini kita mulai mencatat ya, masing-masing kasus yang ada di bulan itu berapa ya. Jadi ini kasus dulu, kasus confirm per day, per hari ya. Lalu jumlah kasus sembuh per hari, jumlah kasus sembuh per hari. Kalau nggak pengen panjang ya nanti diberikan keterangan saja. Jumlah kasus sembuh ya. Lalu jumlah kasus meninggal ya. Lalu jumlah kasus orang yang dirawat ya, kasus dirawat. Nah, di mana semua format ini adalah asumsinya per hari ya. Kita buat tabel perbandingannya ini per day. Ya, ini di merger, pakai ini merge and center. Lalu kita mulai mencatat. Ini mungkin bisa diberikan border dulu ya, diberikan garis. Ini mungkin di merger saja. Atau di sini berikan keterangan month ke ya. Ini di merger saja. Oke. Ini kita mulai hitung, kira-kira di bulan Maret jumlah kasus confirm yang per hari itu ada berapa? Ya, maka kita bisa gunakan, kalau tadi saya gunakan formula sum, tapi saya harus memfilter satu-satu. Saya harus mencari mana yang bulan ketiga ya, mana yang bulan keempat ya, kan gitu ya. Nah, ini kita gunakan sum if saja. Ya, kita gunakan sum if. Ini formulanya gini ada deh. Jadi sum itu jumlah, if itu kondisi. Seperti yang saya pernah ajarkan di logika algoritma pemrograman. Jadi saya ingin menjumlahkan dengan suatu kondisi, ya. Di mana kondisinya adalah di sini saya filter berdasarkan bulan. Jadi misal saya ingin mentotal jumlah kasus confirm pada atau jika bulannya Maret gitu ya. Maka sum if-nya kondisinya Maret. Saya ingin mentotal jumlah kasus confirm jika bulannya April gitu. Dan seterusnya. Disinilah sintaksnya Excel itu agak mudah dibaca gitu ya. Instruksinya itu lebih mudah. Tadi juga ada count if, ada sum if ya. Ada count if, ada sum, ini beda. Ya, nanti di-explore lagi. Kalau kita di sini coba gunakan sum if dulu ya. Di mana sum if ini didahului dulu dengan range dan kriteria dulu. Ya, range itu artinya rentang ya.
Rentangnya siapa? Nah, berarti rentangnya dari bulan, ya, dari tanggal, maaf, dari tanggal dulu. Dari month ya, dari month. Lalu kita shift comment arah bawah ke bawah. Lalu dilanjutkan dengan kriteria. Ini kriterianya, ini ada keterangannya, kriteria di mana kita ingin memfilter ya kode 03 ya. Kode 03 yang kita bisa tulis sebentar. Oh, gini. 03. Lalu kita tarik garis ya untuk summaries-nya. Berarti kan kita membutuhkan jumlah kasus terkonfirm yang per day ya, per hari. Maka kita bisa pilih di kolom sini, di mana ini H2. Lalu kita tekan shift comment arah bawah. Nanti kalau di Windows mungkin bisa ditekan tombol Windows-nya Dede ya, tombol Windows. Atau kontrol kalau memang tidak bisa ya. Lalu kita enter. Nah, ini kita sudah dapatkan ya kasus terkonfirm pada bulan Maret ya atau Mei ya, itu sekitar 1528. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengauto generate untuk kasus-kasus berikutnya ya. Ya. Ini hati-hati kalau kita langsung drag and drop, ya sorry, kalau kita langsung tekan arah bawah. Nah, ini bergeser adik-adik ya, bergeser ya. Makanya harus diberi kunci ya, harus diberi kunci. Jadi kalau ingin mengauto generate itu boleh, cuman hati-hati. Ketika auto generate-nya bergeser, harusnya di kolom ini ada di atas ya di H2, ini geser ke bawah H3 karena kita tarik ke bawah. Maka harus kita kunci. Yang kunci itu yang mana? Yang kita kunci itu adalah angkanya ya. Jadi di sini kita punya C sama H yang tergeser ya. Berarti kita harus geser di sini, harus kita berikan kunci dolar ya. Ikonnya dolar, shift 4 ya. Lalu C216 ya. C216 agar tetap tertahan di situ. Jadi setelah C ya, setelah C. Kalau sebelum C, maka kita tidak bisa menggeser ke kanan sehingga selnya tetap ada di situ. Kalau yang kita berikan dolar itu setelah C, maka yang dikunci adalah row-nya ya, row-nya di sininya. Bukan arah kanan tapi vertikalnya ya, vertikal. Kalau kuncinya yang dikunci itu sebelum C, maka kita tidak bisa menggeser kolom itu ke kanan dan ke kiri. Ini bisa yang digeser adalah ke bawah ya. Lalu kita juga butuh kunci untuk jumlah kasus baru per hari. Ini berarti setelah H dan juga setelah H ini. Enter. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Yang dikunci ya C dolar, C setelah C dolar juga, setelah H dan juga setelah H. Yang O nggak dikunci Pak, tidak ya, karena agar bisa kita geser ya. Kodenya 03, 04 sampai 9. Kalau kita geser, dia tidak akan berubah. Ya, bisa dilihat tidak berubah ya. Maka hati-hati, maka dari itu yang O3, O13 tidak usah dikunci. Oke ya, kita geser lagi ke bawah. Nah, secara otomatis jumlah kasusnya kolomnya tetap di sini ya, tidak berubah ke bawah. Ya, ini tertata semua. Oke, ya. Maka selanjutnya kita lihat ya, dari kasus ini, jumlah ini mana yang paling terbesar? Ya, ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat. Misal saya blok di sini ya, di blok, lalu kita tekan komen atau kontrol kalau mungkin di Windows, lalu insert ya, di insert kita lihat grafiknya. Nah, ini adalah jumlah kasus ya orang-orang yang
terkonfirm ya pada bulan tertentu. Kita cari yang paling maksimum. Di sini terjawab bahwa kasus yang paling besar itu berada pada bulan September. Ya, ini kalau ingin memberikan titel bisa diketik langsung atau select ya, diklik kanan, select data ya. Ini judulnya ya, judulnya bisa diberikan mana judulnya ya. Nah, ini mungkin ya, coba. Oke. Ya, klik kanan ya, select data. Select data lalu name. Name-nya diisi dengan ini ya, diklik di situ, diklik lalu di oke. Oke ya. Sehingga ini bisa terjawab Adik-adik ya. Untuk pertanyaan nomor 1 bisa terjawab ya. Bisa terjawab. Pada bulan apakah yang tertinggi ya? Kita lihat di situ, bulan September ya. Kasusnya berapa? Kasusnya sekitar 112.000 pada September itu. Ya. Nanti adik-adik juga bisa menjawab yang terendah. Siapa? Bisa dilihat di situ bulan terendah, jumlah kasus terkonfirmasi terendah pada bulan Maret. Berarti dia masih di awal-awal ya. Ada sekitar 1.528 kasus. Oke. Nah, apa namanya? Untuk kasus-kasus berikutnya silakan. Nanti tinggal digeser ya. Tinggal digeser. Cuma pastikan dicocokkan ya. Ini kolomnya sembuh ya. Benar atau tidak ini? Apakah jumlah kolom sembuh? Ini hati-hati tergeser ya, hati-hati. Ini tetap di sini ya. Lalu jumlah kasus kita butuhkan adalah orang-orang yang sembuh, maka per day di sini, per hari. Ya. Kita enter. Di situ 0 ya. Jadi bulan month, lalu jumlah kasus sembuh per hari ya. Nah, ini tadi kegeser juga ini ya. Jadi geser ke ini mungkin saya contohkan aja biar ada enggak keliru. Untuk kasus sembuh, sekali lagi pakai rumus sum if. Lalu pilih range, range-nya mulai kriterianya bulan month ini. Shift comment bawah. Diberikan titik, koma, lalu kita masukkan, ini bisa dilihat di sini juga, boleh 03, oh maaf, jangan ditulis tapi diklik di sini, ya, lalu titik koma lagi, kriterianya kan 03 ya, lalu sum range, siapa yang mau yang di sum range itu sembuh per hari, kita shift comment, di enter, selesai ya, lalu kita total, thread, gini ya, atau klik double klik aja 1-2 kali ya, double klik akan kelihatan nanti. Cuma pastikan kolomnya jangan sampai keliru ya, dipastikan semua. Dipastikan semua kolomnya jangan sampai keliru. Ya. Oke. Nah, ini ada yang kelupaan ya, kunci. Jangan lupa dikunci setelah C ya, setelah C agar tidak turun kolomnya. Ini juga ya. Ini juga. Oke. Kita geser 2 kali. Oke. Ini aman ya. Tidak berubah ke bawah. Sebentar. Ya, tetap di fix di kolomnya ya. Nah, kita bisa lihat lagi ya. Lihat lagi bulan Maret ya. Lalu apa namanya? Yang sembuh ya. Kita lihat. Nah, untuk menjawab yang sembuh ya, sama ya, sama. Ini dilihat bulan mana ini yang kurang, yang besar, yang tinggi kasusnya, mana yang terendah kasusnya. Silakan nanti dijawab ya. Nah, ini kan ada pertanyaan ya. Tadi hanya menjawab untuk kasus baru dengan yang tertinggi dan terendah. Bagaimana Pak kalau rumus rata-rata? Silakan menggunakan formula average ya. Jadi kalau di sini misal yang ditanya average pada tiap
pada tiap apa namanya, pada tiap bulan silakan diganti ya. Ini saya coba cari apakah average ada rumusnya. Oh, di situ ada kelihatan ya. Jadi formulanya average if ya. Kita ganti average if ini ya. Sama kriterianya range dan kriteria. Jadi range-nya itu bulan di kolom ini, kriterianya ya range-nya, kriterianya adalah 003 ya, 03 di sini. Ya yang warna merah ini ya, merah. Terus average ring-nya itu diambil dari sini. Ya, diambil dari sini. Kasus baru per hari, kira-kira berapa kasusnya. Kita enter, lalu kita double klik di tanda ini. Nah, ini kelihatan ya. Tetap yang terbesar itu di bulan September rata-ratanya dengan rata-rata kasus 3.000 per hari. Nah, ini cara bacanya gitu. Berarti ini adalah rata-rata kasus per hari. Itu sebesar 3.740. Dan sesuai dengan aktual. Aktual itu artinya faktanya. Jadi fakta hari ini ada ya di bulan September kemarin memang laju kasusnya kasus yang terjadi itu sekitar 3.740. Ini berbeda sekali ya dengan kondisi-kondisi sebelumnya yang sebelumnya hanya 50 kasus, 100 kasus, tambah naik, tambah naik, tambah naik ya. Terus hingga sekarang sampai 30.000, 3.000. Sampai pernah per harinya 4.000 ya. Itu. Itu ya jadi ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi ketika berhadapan sekali lagi, ketika berhadapan data COVID, data medis, maka kita harus mau belajar sebagai data scientist untuk mempelajari ya secara singkat ya tidak apa-apa ya secara general dulu apa yang terjadi di COVID itu gitu ya. Apakah ya data medisnya yang berupa ronsen atau data kejadian atau data apa yang terserah. Yang penting bentuk datanya dulu harus kita tahu dan kita tahu domain area projectnya itu di mana sih. Domain area penelitiannya ada di mana. Gitu. Maka ini akan membantu kita agar bisa menjawab persoalan yang seperti yang saya bilang ya yang saya berikan di sini ya. Jadi ini saya berikan contoh yang real banget ya dan kondisi seperti saat ini dan kasusnya real ya sehingga adik bisa lebih mudah ya lebih mudah untuk oh seperti ini ya jumlah data COVID saat ini. Oh ya COVID ini. Oh yang meninggal loh sekian. Ya ini bisa ada dieksplor lebih nanti. Jadi saran saya untuk belajar lanjut Microsoft Excel, silakan banyak-banyak cari tutorial Microsoft Excel, ya. Rumusnya tidak akan jauh-jauh dari min, max, average, sum, ya. Sebenarnya ada lagi yang lain ya, HLOOKUP, VLOOKUP, ya, dan sebagainya. Ini silakan adik-adik bisa eksplorasi mandiri, ya. Syukur-syukur sesuai saran saya cari e-booknya, e-PDF-nya, atau beli bukunya. Ya, jadi memang harus ada yang dikorbankan ya. Jadi harus mau belajar dengan baik ya, dengan tekun ya agar bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan mata kuliah yang saya bawa dan juga mata kuliah dari dosen-dosen lainnya ya, Dede ya. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah akan saya lanjut terkait dengan bagaimana mengelola data COVID ini nanti kita menggunakan MySQL ya. Seperti yang kita bicarakan tadi ya, jadi menggunakan MySQL database pakai basis data ya, menggunakan basis data seperti ini. Dan bermain query-nya juga sama seperti di Hartenworks, hanya beda perangkat saja. Sintaksnya juga tidak jauh-jauh beda deh. Jadi kalau bentuk database seperti ini, nanti ada kolom, ini ada tabel terdiri dari atribut-atributnya, setiap atribut ada tipe datanya gitu ya. Ya seperti itu. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.